Hi, good morning, my dear students. How are you this morning? I hope you are doing good. Now we will start our lesson, but before it, let me take the prayer first. Let us pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we want to start our lesson. Please open our heart and our mind to receive the lesson well. Bless our teachers and give them patience to teach us. Bless our parents wherever they are. Forgive us for all our sins. Thank you, God. Amen. Okay kids, now we will continue our lesson di tema 8 Praja Muda Karana, subtema 4 Aku Suka Berkarya di pembelajaran ketiga. Nah, coba kamu perhatikan gambar itu, lalu nanti kamu akan minta untuk membuat sebuah cerita. Nah, di situ adalah gambar tentang anak-anak yang sedang bertualang. Tuliskan karangan sebanyak 4 paragraf. Tuliskan karangan berdasarkan pikiran pokok yang diberikan. Perhatikan gambar untuk membantumu. Berikut ini adalah pikiran pokok dari setiap paragraf. Nah, nanti boleh kamu buka bukumu halaman 183. Pokok pikiran yang pertama, hari Minggu Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Pokok pikiran yang kedua, sebelum melakukan perjalanan, Udin selalu mempelajari denah lokasi terlebih dahulu. Pokok pikiran yang ketiga, selama perjalanan Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. Pokok pikiran yang keempat, Udin dan teman-teman merasa senang melakukan kegiatan perjalanan. Nah, berikut ini teksnya. Hari Minggu, Udin melakukan perjalanan di lingkungan sekitar. Udin dan teman-teman mempersiapkan perbekalan yang dibutuhkan pada saat penjelajahan lingkungan. Mereka terlihat gembira dan bersemangat untuk melakukan kegiatan tersebut. Sebelum melakukan perjalanan, Udin mempelajari denah lokasi terlebih dahulu. Denah lokasi memudahkan melakukan perjalanan penjelajahan. Melalui denah lokasi, Udin dan teman-teman dapat mengetahui rute yang harus dilalui agar tidak tersesat. Oke, lalu kalimat yang ketiga, selama perjalanan Udin dan teman-teman selalu bekerja sama. Salah satunya pada saat akan menyeberangi sungai menggunakan tali. Udin dan teman-temannya saling membantu dan berhasil menyeberangi sungai. Lalu untuk pokok pikiran yang keempat sesuai untuk gambar keempat, Udin dan teman-teman saling bercerita tentang kegiatan menjelajah lingkungan. Udin dan teman-teman merasa senang ketika perjalanan banyak memberikan pengalaman yang menarik yang mereka telah lalui. Nah, itu adalah contoh cerita bergambar dengan isi pokok pikiran. Kegiatan perjalanan dalam pramuka disebut penjelajahan. Kegiatan penjelajahan melatih banyak keterampilan. Kegiatan penjelajahan juga banyak memberikan pengalaman menarik. Salah satu yang diperlukan saat melakukan penjelajahan adalah peta lokasi atau denah. Denah membantu kita lebih mudah untuk mencapai tempat tujuan. Membuat gambar atau model denah termasuk kegiatan berkarya. Nah, nanti kamu boleh gambar denah atau model rumahmu. Nah, lalu kumpulkan terlebih dahulu informasi yang lengkap mengenai rumah. Cari informasi sebanyak mungkin. Oke, nah dari sekolah Miss ganti menjadi rumah ya nak. Pastikan semua tempat tercatat dengan lengkap. Pastikan pula semua tempat sesuai dengan arah mata angin. Nah, jadi nanti ini tugas kamu untuk menggambar lokasi rumah kamu. Nah, untuk pelajaran selanjutnya kita coba. Sekarang kita akan membuat denah menggunakan model seperti gambar berikut. Buatlah model ruangan dan tanaman seperti kondisi rumahmu. Gunting dan lipat tempelkan hingga membentuk benda yang diinginkan. Susun benda-benda tersebut sehingga membentuk denah seperti kondisi rumah. Nah, boleh nanti kamu kerjakan di buku catatan kamu. Nah, demikianlah untuk pembelajaran ketiga. Sekarang kita masih masuk di tema 8 Praja Muda Karana, subtema 4 Aku Suka Berkarya, pembelajaran keempat. Nah, di pembelajaran 4 kita akan bahas apa? Apakah kamu masih ingat dengan permainan lompat tali? Bermain lompat tali bisa menggunakan berbagai jenis alat. Salah satu alat bermain lompat tali adalah karet. Kumpulan karet dijalin sampai membentuk tali panjang. Menjalin karet termasuk membuat karya. Bermain lompat tali membutuhkan keterampilan. Bermain lompat tali juga membutuhkan daya tahan kaki yang baik. Salah satu kegiatan pramuka yang menarik adalah lintas alam. Kegiatan lintas alam atau penjelajahan juga merupakan kegiatan yang menantang.
Melalui kegiatan lintas alam, anggota pramuka dapat belajar mengenai lingkungan. Kegiatan berjalan-jalan sambil mengenal lingkungan sangat menyenangkan. Kegiatan berjalan juga berguna untuk meningkatkan daya tahan kaki. Sebelum melakukan kegiatan lintas alam, anggota pramuka berlatih berbagai keterampilan. Ada keterampilan menentukan arah mata angin dan membaca denah. Ada juga keterampilan dalam membaca dan membuat peta perjalanan. Peta perjalanan digunakan sebagai petunjuk perjalanan. Berikut ini dena lokasi perkemahan pramuka. Nah, itu adalah contoh dena lokasi untuk pelatihan pramuka. Dena lokasi perkemahan menunjukkan posisi setiap tempat dengan baik. Meja makan ada di sebelah timur tenda pembina, kamar kecil ada di sebelah barat tenda utama, pusat air minum ada di sebelah utara meja makan, sementara tungku ada di sebelah selatan tenda anggota pramuka. Seorang anggota pramuka akan menuju tenda pembina. Tentukan arah yang harus dilewati anggota tersebut. Maka dari tenda anggota pramuka akan berjalan ke arah barat sampai menuju tungku. Dari tungku anggota pramuka akan berjalan ke arah selatan menuju meja makan. Dari meja makan anggota pramuka berjalan ke arah barat menuju tenda pembina. Denah dan peraturan perpustakaan sangat bermanfaat untuk pengunjung. Manfaat peraturan untuk mengatur agar kegiatan berjalan dengan baik. Nah, bacalah teks peraturan dan sikap adil di perpustakaan. Ada beberapa peraturan yang diterapkan di perpustakaan. Hal ini dilakukan agar ruang perpustakaan tetap nyaman dan menyenangkan untuk pengunjungnya. Ada peraturan yang harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Ada pula peraturan yang harus dilakukan oleh pengunjung perpustakaan. Salah satu peraturan di perpustakaan adalah merapikan ruangan secara rutin. Peraturan itu harus dikerjakan oleh petugas perpustakaan. Saat merapikan ruangan, petugas perpustakaan memperhatikan arah mata angin. Petugas perpustakaan juga berkewajiban melayani pengunjung dengan baik. Untuk membuat perpustakaan nyaman, ada juga peraturan peminjaman buku. Petugas perpustakaan menetapkan batas waktu peminjaman. Jika ada kerusakan atau kehilangan, peminjam berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti. Aturan peminjaman buku dilakukan untuk keadilan. Aturan ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mendapatkan kesempatan yang sama dalam meminjam buku. Memberikan kesempatan yang sama untuk semua anggota merupakan sikap adil. Bersikap adil termasuk pengamalan sila kelima Pancasila. Sila kelima berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima Pancasila diberi simbol padi dan kapas. Lambang padi dan kapas menunjukkan kekayaan yang dimiliki bangsa Indonesia. Kekayaan ini hendaknya dapat dirasakan manfaatnya secara adil untuk seluruh rakyat Indonesia. Nah, perhatikan beberapa peraturan perpustakaan berikut ini. Adakah kaitan tersebut dengan sikap pengamalan sila Pancasila? Sebutkan bunyi dan simbol sila Pancasila yang sesuai dengan aturan tersebut. Berikan pula alasannya. Oke, kita mulai dengan nomor 1. Meminjam buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Nah, sila tersebut sesuai dengan sila kelima, yaitu adil. Oke, bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya apa, Miss? Alasannya adalah mengembalikan buku sesuai dengan waktu yang ditetapkan, artinya memberi kesempatan yang sama untuk orang lain. Lanjut nomor 2, memperbaiki buku yang rusak dan mengganti buku perpustakaan yang hilang. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Ya. Sikap tersebut sesuai dengan sila kelima. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya adalah mengganti buku yang rusak sama dengan memberi kesempatan yang sama kepada anggota perpustakaan yang lain. Oke, nomor 3. Menjaga ketertiban selama berada di perpustakaan. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Ya.
sikap tersebut sesuai dengan sila kelima. Bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Alasannya yaitu menjaga ketertiban agar anggota perpustakaan lain dapat memanfaatkan perpustakaan dan dapat memberi kesempatan yang sama kepada anggota perpustakaan yang lain. Lalu yang keempat, ikut serta menjaga kebersihan perpustakaan dengan cara kerja bakti bersama anggota perpustakaan lainnya. Apakah aturan tersebut sesuai dengan pengamalan sila Pancasila? Ya, sikap tersebut sesuai dengan sila ketiga, di mana bunyi sila ketiga Pancasila adalah Persatuan Indonesia. Alasannya yaitu aturan tersebut ditetapkan agar semua anggota perpustakaan mematuhi peraturan yang ada. Nah, demikian untuk pembelajaran kita. Now let we take the pray. Dear Almighty God, thank you for your blessing until this time. Now we have finished our lesson and we want to continue our activities. Please bless us, bless our teachers and our parents. Forgive us for all our sins. Thank you God. Amen. Oke, sampai di sini video pembelajaran kita untuk hari ini. Kerjakan tugas kamu secara mandiri ya nak. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Bye-bye.